Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tentu kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Dia memberikan nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, semangat, dan sukacita bagi kita. Hari ini tentu kita akan melakukan berbagai aktivitas. Namun sebelumnya Bapak Ibu Saudara, baiklah kita merenungkan firman Tuhan dan kita jadikan sebagai penuntun di dalam kita berkarya. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan hingga saat ini bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, bahwa sebelum kami melakukan tugas-tugas, pekerjaan, aktivitas di hari ini, kami mau merenungkan firman Tuhan, karena kami sungguh rindu akan firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus memberikan kekuatan untuk kami mempedomani firman-Mu, hingga kami berbahagia menikmati berkat Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami telah siap mendengarnya. Amin. Lukas 7 ayat 13. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada suatu cerita datang dari seorang bankir. Karena kecewa dan menginginkan kehidupan yang lebih bermakna, sang bankir berhenti dari pekerjaannya di bidang keuangan. Suatu hari, ia melihat seorang pria tunawisma di perempatan jalan mengangkat sebuah poster yang bertuliskan, "Kebaikan adalah obat yang terbaik." Lalu kemudian sang bankir berkata bahwa setelah melihat dan membaca tulisan di poster itu, kalimat itu langsung mengena ke hatinya, dan dia seperti mendapat pencerahan. Luar biasa. Hanya dengan tulisan kebaikan adalah obat yang terbaik, bisa menyentak siapa saja, latar belakang apa saja, profesi apa saja, bisa dibuat tersentuh. Singkat cerita, sang bankir memutuskan untuk memulai kehidupan barunya dengan mendirikan sebuah organisasi sosial yang bertujuan mendorong kebaikan. Ia melakukan perjalanan keliling dunia dan mengandalkan kebaikan orang asing untuk menyediakan baginya makanan, bahan bakar, dan tempat tinggal, serta yang lainnya. Kemudian setelah perjalanannya mengelilingi dunia untuk melihat seberapa banyak orang di dunia ini yang memiliki kebaikan, setelah pulang dari perjalanan keliling dunia, kemudian ia membalas kebaikan mereka melalui organisasi yang dia dirikan. Dengan perbuatan baik seperti memberi makan anak yatim piatu. Sang bankir memberi beasiswa untuk anak-anak kurang mampu. Ia berkata, meski terkadang dipandang sebagai sesuatu yang lembek, kebaikan sebenarnya merupakan kekuatan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hakikat Kristus sebagai Allah adalah kebaikan. Sehingga kebaikan mengalir secara alami dari dirinya. Saya senang membaca kisah dalam Alkitab tentang apa yang Yesus lakukan ketika dia bertemu dengan rombongan pelayat yang mengusung jenazah anak lelaki satu-satunya dari seorang janda. Itu dalam bacaan Lukas 7 ayat 1 sampai dengan ayat 7.
Wanita yang berduka itu kemungkinan besar sangat bergantung pada putranya dalam hal keuangan. Dalam kisah itu, kita tidak membaca ada orang yang meminta kepada Yesus untuk campur tangan. Murni karena kebaikan hati Yesus. Ayat 13 bacaan kita. Dia tergerak dan kemudian menghidupkan kembali anak lelaki itu. Lalu orang-orang yang melihat itu berkata tentang Kristus, Allah telah melawat umatnya. Hati Yesus tergerak untuk menunjukkan belas kasihan, menunjukkan kebaikan. Saudara, mari dimanapun kita berada dan beraktivitas, senantiasa menciptakan kepedulian sosial. Peduli sosial merupakan sikap atau perilaku yang baik terhadap orang lain. Marilah kita mulai dari hal-hal yang sederhana, dengan sopan pada orang lain, bersikap santun dan toleran pada perbedaan, tidak membuat orang lain sakit hati, saling menyayangi antar sesama, bersikap cinta damai ketika menghadapi persoalan. Itulah pribadi kita yang sesungguhnya. Maka baiklah saya dan saudara diberikan kekuatan, kemampuan untuk menciptakan kepedulian sosial. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu yang kami dengar ini. Kami diberikan kemampuan untuk menciptakan kepedulian sosial. Dan sungguh semua orang dapat mengetahui bahkan menikmati kebaikan hati kami. Terima kasih Bapa, semua apa yang kami kerjakan di sepanjang hari ini, bahkan hidup kami seutuhnya hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan sertai, Tuhan tuntun, Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil apa yang kami kerjakan, hingga kami dapat menikmati buahnya. Dan kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan, kami yang bergumul dengan keluarga rumah tangga kami, Tuhan memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di sorga, inilah kami anak-anak-Mu, kami hanya berserah kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.